dipersembahkan oleh Ya, itu tadi cerita tentang Ray dan istrinya Ella, dua petani muda, sepasang petani muda. Dan saya akan mengundang satu lagi petani milenial tapi perempuan. Siapa dia? Mari kita sambut Diah Rahmawati. Wis, bawa. Oh ini pasti buat saya ini, buat saya. Coba Diah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, tunggu dulu. Ini kamu bawa daun. Pikirmu Itu aku sayur. kambing. Oh sayur. Itu sayur organik. Oh sayur organik. Betul. Kita masih seger ini ya. Betul. Oke, ini apa ceritanya dan ini apa ceritanya? Jadi kami itu memproduksi sayur organik di urban, di perkotaan. Di perkotaan. Jadi di kota pun kita juga bisa melakukan kegiatan bisnis pertanian gitu. Betul. Oke, di lahan-lahan yang kecil-kecil, yang sempit-sempit itu. yang sempit-sempit sudah bisa ditanamin sayur. Betul. Dan ini sudah ada produk olahannya juga, Bang Andi. Jadi kalau bilang produk olahannya apa? Ini ada kalestik, kita produksi juga kalestik. Nah ini harapannya kalau orang tuanya mungkin ya mengkonsumsi sayurnya, Iya. anak-anak tuh nggak langsung suka makan sayur gitu loh. Betul. Jadi kita produksi juga olahannya untuk menggantikan konsumsi sayurnya. Dari bahan sayur organik juga. Oh ini tapi bukan bahan ini. Bukan, Sayur ini beda yang lain? jenis, betul. Oh, Kita oke. ambil sayur-sayur yang high quality gitu lah. Kale, Ya, kale betul. itu jenis sayuran. Jadi sayuran juga. Dia disebutnya Queen of Green karena nutrisinya sangat bagus. Oke. Tapi teksturnya tuh seperti daun ketela. Jadi mungkin kalau dimasak anak-anak nggak terlalu suka. Tapi kalau dibikin steak kayak gini, Betul. kriuk-kriuk Harapannya jadi suka. seneng. Oke, jadi kalau bicara perkotaan mana ini? Kita di Kota Malang di Jawa Timur. Jadi ini produk di kota Malangnya, Betul. bukan di pinggir-pinggir kota Malang. Bukan di area perkotaan. Lahannya sempit-sempit, tapi Oh. kita bisa buktikan kita bisa sustain gitu sampai hari ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk Terima Lea. kasih. Taruh sini nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Jadi kalau aku tanya dia, udah berapa lama jadi petani? Kamu mau disebut petani? Mau banget karena memang berawalnya dari petani. Oh mau banget ya. Aku pikir jangan. Dulu pertanian apa nih? Di mana? Di Universitas Brawijaya di Malang juga. Dulu memilih ya bidang studi pertanian atas dasar apa? Atas dasar salah masuk jurusan. Oh salah masuk jurusan. Jadi ini kecelakaan yang membawa nikmat ini. Betul. Jadi awalnya dari Bapak itu mengira jurusan ilmu tanah itu karena memang apa yang saya pilih itu saya nggak bisa masuk gitu. Oh, Jadi apa tadinya? tadinya mau di sastra Inggris gitu. Oke, nggak bisa masuk. Nggak bisa terus akhirnya masuk, masuk ke sini. kemudian udah Bapak aja deh yang milih saya gitu. Oh. Ternyata masuk waktu itu di jurusan ilmu tanah dan dikira Bapak itu ilmu tanah itu masuk di jurusan seperti geologi, geodesi gitu yang mungkin Oke, di pertambangan lebih cocok. betul gitu duitnya gede gitu bisa jadi orientasinya begitu. Ternyata begitu ada panggilan surat apa ya seperti bukti nilai gitu semesteran dikirim ke rumah loh. Iya kamu ini pertanian toh gitu. Kalau pertanian belajar sama Pak Ade aja gitu. Ngapain sekolah jauh-jauh ke Malang cuma buat Iya, pertanian iya. gitu dari situ. Oke. Salah masuk jurusan kalau saya Jadi orang bilang. tua sebenarnya dulu juga hatinya nggak terlalu mendukung gitu ya. Betul gitu betul ada penolakan di Nah situ. tapi dia sendiri kapan mulai menyukai bidang ini? Saya tertarik pertama kali ketika kuliah itu ada mata kuliah biologi tanah yang Oke. di sana itu bicara tentang organik kemudian biodiversitas jadi masih keragaman tanah itu sendiri gitu ya. Dari situ saya mikirnya kayaknya emang organik ke depan ini yang akan jadi sesuatu yang prospek gitu karena orang tentunya kalau misalnya kita bicara hari ini saja alamnya itu air ya kalau Bang Andi kalau kita beli air galon tuh mungkin hari ini tuh hanya untuk minum aja cukup. Tapi bisa jadi sekian puluh tahun ke depan kalau pola pertanian organik tidak dikembangkan, diperluas, saya khawatir gitu. Nanti kita beli galon itu banyak juga untuk mandi, juga untuk macam-macam gitu. Karena polusi atau Kualitas kontaminasi air betul sudah yang sangat menurun. turun sekali gitu. Oke, jadi ada kesadaran dari awal bahwa organik ini penting sekali dalam Betul, kehidupan betul. manusia dan trennya memang sekarang semua orang ngejar yang organik Betul, itu mau betul. hidup sehat lah ya. Betul, betul. Apalagi ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang, kita bisa lihat atau mengakses dari gadget kita bagaimana organik ini justru membuat hidup kita lebih baik ya, Betul, kualitas dan- hidup kita lebih baik. Dan itu juga sudah saya buktikan gitu ya. Sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini.
Didiagnosa oleh dokter menderita penyakit eklamsia atau keracunan kehamilan dan mengalami koma saat mengandung anak kedua menjadi kenyataan pahit yang harus diterima oleh Dia Rahmawati Wicaksana, ibu rumah tangga asal Cemoro Kandang, Malang, Jawa Timur. Kondisi tersebut sempat membuat mental dan psikisnya terganggu. Namun dia tidak menyerah begitu saja. Upayanya untuk kembali hidup sehat dengan rutin mengkonsumsi sayur organik di pagi hari ternyata mampu mematahkan vonis dokter. Berawal dari kebutuhan pribadi dan mahalnya sayur organik di pasaran, dia berinisiatif menanam sayur non-kimia tersebut di pekarangan rumahnya yang berukuran 3 kali 1,5 meter. Ia mulai menanam sayur sawi, bayam, dan kangkung. Selama terapi dengan sayur organik, lulusan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya ini rajin membagikan pengalamannya di grup WhatsApp. Dari situ, banyak orang tertarik ingin memesan dan mengkonsumsi sayur organik. Beli di Abang Sayur Organik di belakangnya Pasar Temboro itu. Tahu anak saya didiagnosa kanker tulang itu Mbak, sama dokter kan disuruh pakai herbal itu sama jus sayur organik itu Mbak. Di dalam kangkung Mbak, kandungan vitamin D-nya kan tinggi, untuk tulang kan bagus. Di 3 kebun utama seluas 2 hektar, dia menanam 40 jenis sayur organik, mulai dari cesin, kubis, pakcoy, hingga kale. Berlabel Abang Sayur Organik, usaha produksi dan distribusi sayur organik dengan harga terjangkau yang dibangunnya kini berkembang pesat dan berhasil meraih omset hingga 90 juta rupiah per bulannya. Untuk memenuhi permintaan sayur organik yang semakin meningkat, dia menggandeng 19 petani mitra di Kota Malang dan Batu. Rata-rata, mitra dia memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka. Dia juga membuka kesempatan lebar kepada calon petani muda yang tertarik ingin belajar pertanian sayur organik di tempat pelatihan P4S Bumi Malang Lestari miliknya tanpa dipungut biaya. Kalau untuk ilmu pertanian organik, yaitu bagaimana cara kita berinteraksi dengan lahan ya, mulai dari cara menggantikan media tanah seperti pupuk dan juga tanah. Terus yang kedua menanam sayuran seperti caisim, pakcoy green, kubis hijau. Terus kegiatan panen. Ibu Dia merupakan salah satu entrepreneur yang udah sukses, menjadi inspirasi saya juga karena selain jurusannya atau bidangnya sama juga, mempelajari hal yang sama, Bu Dia juga sosok pemimpin yang baik, terus tidak pelit ilmu gitu ya Mbak. Atas kesuksesan yang diraihnya, dia masuk 5 besar kelompok penumbuhan wirausahawan muda pertanian terbaik tahun 2018 dan dinobatkan menjadi Duta Petani Milenial 2020. Bagi dia, bisnis bukan sekedar mengejar keuntungan semata, namun lebih dari itu, apa yang dilakukannya harus memberikan dampak sosial bagi sesama dan lingkungan. Sesuai dengan tagline Abang Sayur Organik miliknya, Stop Selling, Start Helping. Oke, menarik. Nanti cerita ya, karena mungkin sebagian dari kami di sini dan penonton di rumah nggak paham apa itu pertanian perkotaan gitu ya. Betul. Lahan-lahan ini kalau ditanam segitu aja, lah terus bagaimana mengepulnya, bagaimana merawatnya, bagaimana mengedukasi yang punya tanah untuk merawat dan seterusnya. Oke. Karena ada perusahaan Sido muncul lah ya, datang ke saya di desa, dia bilang suruh carikan tanah ya sampai 30 hektar, nanti anak-anak santri dari pesantren yang nanam, nanti mereka yang mengepul dan ambil. Tapi dia bilang bisa juga di tanah-tanah masyarakat di desa itu ditanamin, misalnya kebutuhan dari tanaman-tanaman obat itu, nanti dikepul juga. Saya baru sadar ternyata kecil-kecil lahan di rumah itu bermanfaat sekali. Betul. Kalau dikumpulkan jadi satu ya. Ya. Nanti cerita bagaimana awal mulanya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Itu saat kehamilan anak kedua ya, itu saya sakit di eklamsi. Dari situlah kemudian saya menterapi diri sendiri dengan membuat smoothies dari sayur organik yang saya tanam. Kemudian hamil anak yang berikutnya itu sudah dalam kondisi bisa lahiran normal.